Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumat. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Geraha Widya Bakti Puspiptek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal istimewa, bekal utama untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Karena itu para ulama menyebut bulan Ramadan dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Selain itu, di bulan ini juga dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Sebagaimana sebuah hadis sahih, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dikerangkeng, dibelenggu setan-setan. Selain itu, di dalam bulan ini juga terdapat mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Siapa saja yang amal solehnya, yang ibadahnya bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik
lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. Selain itu, pada bulan Ramadan juga kita diwajibkan berpuasa selama kurang lebih 30 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian selalu dan terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini setidaknya ada 3 poin yang akan khatib sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Kemudian pada kalimat kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan puasa tersebut kepada umat-umat sebelum kalian. Para ulama berpendapat bahwa puasa Ramadan juga diwajibkan terhadap umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Imam Mujahid, seluruh nabi mulai dari Nabi Adam sampai nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan puasa Ramadan. Karena kalimat kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, kaf di situ litashbih, sama artinya puasa Ramadan juga. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi merubah syariat puasa Ramadan pada masa mereka. Sebagian yang lain berpendapat bahwa kaf di situ tidak harus Ramadan, tetapi mereka diwajibkan puasa sebagaimana puasa yang diwajibkan kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, sehari puasa sehari berbuka, sehari puasa sehari berbuka. Kemudian syariat yang ada pada masa Sayyidah Maryam misalnya, selain daripada menahan daripada makan dan minum, juga tidak berbicara. Jadi tidak mesti Ramadan, Allah juga mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu dengan beragam bentuknya. Kemudian kalimat la'allakum tattaqun, ini merupakan tujuan pokok daripada disyariatkannya puasa, agar kalian selalu dan terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita lihat ciri-ciri atau tanda-tanda tipologi orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, setidaknya kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Baqarah. Yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus beriman kepada yang gaib. Yu'minun di sini menggunakan fi'lul mudhari', fi'il atau kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Dalam bahasa santri, yadullu alal istimrar, selalu dan terus menerus. Artinya beriman kepada yang gaib itu tidak hanya pada saat ini, tetapi selamanya.
Ciri orang yang bertakwa yang pertama menurut ayat ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus beriman kepada yang gaib, kepada Allah, kepada malaikat, kepada adanya neraka, adanya surga, adanya siksa kubur dan sebagainya. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, pun menggunakan fi'lul mudhari, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus menegakkan sholat. Tidak hanya mendirikan sholat tetapi menegakkan sholat. Nilai-nilai sholat ada di kantor, ada di kampus, ada di pasar, ada di pabrik, ada dalam pergaulan sehari-hari, ada dalam keluarga. Nilai-nilai sholat tidak hanya mendirikan tetapi menegakkan. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, selalu dan terus-menerus menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra, dalam ayat yang lain, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh albir, kebaikan yang sempurna. Sebagian ulama mengatakan albir di sini al-jannah. Kalian tidak akan memperoleh surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan sebagian harta kalian yang kalian cintai. Dan ini merupakan ciri orang yang bertakwa, selalu dan terus-menerus menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ciri selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus beriman kepada kitab Allah, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, tentunya kitab-kitab yang belum dirubah, masih asli. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani, terus beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab samawi yang lainnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Ciri selanjutnya, selalu dan terus-menerus meyakini akan adanya hari akhir, akan adanya hari pembalasan. Ini poin penting bagi kita untuk kita perhatikan, bahwa hidup di dunia ini sebentar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, jarang yang lebih daripada itu. Karena itu orang yang cerdas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak terlena dengan dunia. Mereka memandang dunia ini hanya persinggahan saja. Ketika sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an melihat Rasulullah bangun dari tidurnya berbekas karena tidur di atas tikar, kemudian beliau menawarkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bawakan spring bed, saya bawakan kasur yang empuk? Jawaban Rasulullah, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Apa artinya aku dengan dunia ini? Aku, kata beliau, di dunia ini seperti orang yang menunggang unta, menunggang kuda, lalu berteduh di bawah pohon, setelah itu pergi dan meninggalkan. Kalau mau, kata Rasulullah, pasir-pasir yang ada di Mekah ini, pasir-pasir yang ada di Madinah ini Allah jadikan untukku emas. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Beliau memilih zuhud. Karena itu dalam sebuah hadis, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mau berintrospeksi diri dan menyiapkan banyak bekal untuk kehidupan akhiratnya, untuk kehidupan setelah kematiannya. Kematian tidak perlu kita takuti, yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Karena usia umumnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 60 sampai 70 tahun, pendek-pendek.
Setelah itu perjalanan panjang sampai akhirat. Karena itu perlu bagi kita untuk terus meyakini akan adanya hari akhirat, sehingga kita selalu mempersiapkan diri, memperbanyak bekal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri selanjutnya dalam Quran surat Ali Imran disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang pertama dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang bertakwa yaitu orang yang selalu dan terus-menerus berinfak dalam keadaan ada sedikit maupun dalam keadaan banyak, dalam keadaan luang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah. Sedekah mampu menghapus atau menghilangkan murka Allah. Inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatas su. Sedekah itu mampu menghilangkan kemurkaan Allah dan mampu menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, dari kematian yang su'ul khotimah. Selanjutnya wal kadhimina al ghaid, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Dia mampu membalas tetapi ia memaafkan. Ini ciri orang yang bertakwa. Selanjutnya wal afina 'anin nas, yaitu orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Ciri terakhir dalam ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa bukan orang yang bebas daripada kesalahan, tetapi ketika melakukan kesalahan dzakarullah, mereka sadar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dilakukannya dapat menyebabkan hubungan ia dengan Allah Subhanahu wa taala renggang jauh. Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian fastaghfaru li dzunubihim, setelah sadar ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mengulangi kembali perbuatan dosanya. Ini diantara ciri-ciri, diantara tipologi tanda-tanda orang-orang yang bertakwa yang diharapkan menjadi tujuan pokok atau output daripada ibadah puasa yang akan kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat kepada kita untuk berupaya menggapai ketakwaan, karena tidak ada bekal istimewa, bekal utama, bekal terbaik untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Dan kita digolongkan sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة